Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Amalia, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Citrasari, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Nugi. Beliau adalah guru kelas 3 dari SDN Citrasari. Selamat siang Bapak Nugi. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Emil apa kabar? Alhamdulillah. Baik Pak Nugi, 3 hari yang lalu kita sudah berbincang bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik pada pembelajaran. Kemarin Bapak Nugi sudah bersedia untuk saya observasi pembelajarannya di kelas ya Pak ya. Ada beberapa tahapan nih Pak dalam observasi dalam melakukan supervisi akademik. Yang pertama yaitu sebelum observasi, nanti observasi di kelasnya, dan setelah itu kita melakukan pasca observasi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bertanya Pak ya, atau kita berbincang-bincang saja ya Pak ya, mengenai pra observasi nanti di kelas. Tujuan pra observasi ini adalah untuk mengetahui nih sejauh mana Bapak Nugi mempersiapkan pembelajaran besok ya Pak ya. Bapak Nugi nanti mungkin akan mengajar mengenai apa ya Pak ya? Nanti saya akan mengajar materi matematika tentang bangun datar. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan besok? Ya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat, Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar, dan juga siswa dapat mengelompokkan berbagai bangun datar dengan gambar dan benar-benar konkret dengan benar Bu. Ya. Juga siswa dapat membuat bangun datar dengan minatnya masing-masing Bu. Itu 3 tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan Bu. Iya. Jadi Bapak Nugi akan memberikan tujuan pembelajaran mulai dari mengidentifikasi berbagai bentuk bangun datar. Yang kedua akan mengelompokkan, dan yang ketiga akan membuat bangun datar itu sendiri ya Pak ya. Kalau boleh tahu juga nih Pak, selama nanti saya observasi di kelas, area pengembangan yang ingin Bapak Nugi capai itu seperti apa Pak? Ya, mungkin untuk area yang ingin saya capai ya lebih ke di proses dan produk dari pembelajarannya Ibu gitu. Jadi di prosesnya anak-anak akan diberikan kesempatan oleh saya membuat bangun datar sesuai minat mereka masing-masing. Nah itu, dan juga produknya Bu, hasil dari pembuatan mereka bangun datar tersebut nanti dipresentasikan di depan kelasnya masing-masing gitu. Kan nanti akan saya bagi kelompok, nanti setiap kelompoknya akan dipilih 1 orang untuk menjelaskan hasil dari pekerjaannya itu sendiri Ibu. Seperti itu. Iya, jadi Bapak nanti akan lebih mengembangkan ke proses saat pembelajaran membuat bangun datar itu sendiri, ya. Dan nanti produk dari hasil yang didapatkan oleh siswa itu sendiri ya Pak ya. Betul. Ya, bagus sekali ya Pak ya, pengembangan yang ingin Bapak capai. Nah, kalau boleh tahu lagi Pak, strategi apa yang Pak Nugi siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin untuk strateginya saya akan memakai model pembelajaran ya Bu ya. Untuk modelnya itu mungkin saya akan menggunakan result based learning atau RBL gitu Bu. Jadi model pembelajaran ini itu model dengan berbagai sumber. Jadi siswa tidak akan terpatok dalam satu sumber gitu Bu. Nanti akan ada video pembelajaran, ada juga nanti LKPD dan lain-lain gitu Bu. Jadi siswa lebih banyak mengeksplor materi-materi yang bisa mereka dapat gitu. Bisa juga nanti mereka berdiskusi dengan temannya sendiri. Jadi tidak terpatok dengan sumber yang ada gitu Bu. Jadi bisa lebih banyak lagi. Bagus sekali ya Pak ya, model pembelajaran yang akan Bapak terapkan yaitu RBL, yaitu model pembelajaran yang menerapkan berbagai sumber. Jadi bukan hanya dari buku teks saja, tetapi nanti anak bisa bertanya kepada temannya, bisa dari bacaan yang lain, dari lingkungan-lingkungan juga Bu, itu bisa. Jadi Bapak juga akan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk mereka ya Pak. Jadi lebih kontekstual ya. Iya, betul. Ya, bagus sekali ya Pak ya.
Mudah-mudahan pembelajaran nanti yang Bapak akan ajarkan besok berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya, semoga. Lalu setelah kita tadi berbincang nih Pak, hal baik apa nih yang Bapak dapat hari ini? Ya, mungkin dari hasil bincang kita barusan saya menjadi lebih siap dan memiliki pencerahan untuk mengajar atau melaksanakan pembelajaran besok bersama anak-anak gitu Bu. Jadi makin siap lah gitu. Iya, menjadi lebih siap ya Pak ya. Perencanaannya menjadi lebih matang mungkin betul, ya. Betul. Iya. Terima kasih Pak Nugi untuk percakapan sebelum observasi kelas besok ya Pak ya. Semoga besok bisa berjalan lancar. Amin. Dan hasilnya sesuai dengan Pak Nugi inginkan. Amin. Terima kasih Pak Nugi. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah berdoa belum hari ini? Belum. Berdoa dulu. Pipin sama Bagas. Siap. Ya, sebelum dilanjutkan, yang masih pakai topi dan masih pakai sweater atau jaket silahkan dibuka. Coba berdiri dulu semua, udah rapi belum seragamnya? Yang laki-laki dimasukkan tidak bajunya? Tidak. Coba. Belum boleh duduk kalau belum semuanya rapi. Ya, yang penting rapi. Bajunya dimasukkan. Masukkan dulu Ragil. Sudah rapi? Yang belum rapi jangan dulu duduk. Kalau sudah rapi, Ragil udah belum? Sudah? Ya. Nah, ya, sebelum dilanjutkan ke pembelajaran kita pembiasaan pagi seperti biasa terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pada hafal tidak? Oke, sekarang berdiri semuanya. Kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. Lihat, ya. Lihatnya ke depan ya. Ya. Tiga. Kita mulai ya. Nyanyi ya. Boleh baca liriknya di depan.
pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, siapa yang tadi pagi bangunnya telat atau kesiangan? Coba angkat tangan. Gak kesiangan semuanya? Oh, ya, Deden katanya telat. Oke. Ya. Sudah ya? Oke, sudah. Apa? Oke, sebelumnya Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Seperti biasa yang dipanggil namanya, acungkan tangannya ya. Oke. Coba. Fadli. Fadli ada? Fadli. Agni. Ini hadir. Alifa. Alifa tadi izin ya. Bagas. Deden. Talita. Umaira. Iqbal Taufik. Kalila. Kinanti. Juga izin ya. Latifa. Hadir. Aji. Rangga. Megan. Megan mana? Oh, itu Megan. Muhammad Iqbal. Muhammad Aldi. Muhammad Rizki. Naira. Masih sakit ya Naira. Noval. Naura. Mana Naura? Oke, Ragil. Reina. Rika. Risma. Rifa. Rizky Maulana. Salsa. Mang Salsa. Sena. Tata. Tadi ini ya. Hadir. Hadir kemana? Salman. Mas Salman juga sakit. Muhammad. Ya, Muhammad. Oke. Sudah ya. Oke, sekarang silakan keluarkan LKS tema dan buku tulisnya serta pensil dan alat tulisnya. Sudah ya, sudah disiapkan belum alat tulisnya? Sudah. Oke. Sambil menunggu yang lain, kita lanjutkan materi tentang sifat-sifat bangun data. Ya, coba buka LKS subtema 2 halaman ya, di halaman 25. Sudah? Yang tidak ada LKS bergabung saja. Ya. Oke. Sebelum dilanjutkan, ada yang masih ingat tidak? Bangun datar itu ada bangun datar apa saja? Persegi. Terus persegi panjang. Persegi trapesium. Terus apa lagi? Segitiga. Apa lagi? Lingkaran. Apa lagi? Belah ketupat dan sebagainya. Coba, kalau persegi mempunyai berapa sumbu simetri? 4. Berapa simetri putarnya ada berapa persegi? 4. Kalau persegi panjang, simetri lipatnya ada berapa? 2. Simetri putarnya ada berapa? 2. Kalau lingkaran? Tidak terhingga. Itu untuk simetri lipatnya maupun simetri putar. Ya. Sekarang kita lanjutkan materinya ke sifat-sifat bangun datar. Di sini Bapak ada video, ya. Kalian akan menonton satu video tentang materi yang akan dipelajari hari ini, ya. Sudah siap belum? Sudah. Coba sebelum nonton video tepuk semangat dulu, ya. Coba simpan dulu pensilnya. 2 kali katanya, boleh 2 kali. Sudah siap? Oke. Tepuk semangat 2 kali. Oke, bisa ya sekali lagi ya. Sekali lagi. Tepuk semangat.
memutar satu video pembelajaran ya. Silahkan diperhatikan. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Benda-benda berbentuk bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Perhatikan contoh benda yang berbentuk bangun datar berikut. Pertama, gambar benda roda dan ember. Roda sepeda dan bagian atas ember memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Contoh benda berikutnya, bendera baru dan permukaan depan tenda berbentuk segitiga. Selanjutnya, permukaan bendera semafor berbentuk segi empat. Ayo perhatikan contoh benda-benda berbentuk bangun datar lainnya. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Setiap sudut pada persegi merupakan sudut siku-siku. Berikut adalah sifat-sifat persegi. Sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang, seperti contoh pada gambar, yaitu sisi AB. Ayo perhatikan gambar berikut. Bendera semafor dan permukaan meja pada gambar di atas memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Bendera semafor dan permukaan meja berbentuk persegi. Ayo perhatikan contoh lain benda-benda berbentuk persegi. Misalnya papan catur, permukaan dadu, tanda kecakapan khusus pramuka, permukaan rubik, dan papan karambol. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Keempat sudut pada persegi panjang sama besar dan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang. Ayo perhatikan gambar bangun datar persegi panjang di samping. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, B, C, dan sudut D. Ayo perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar di atas memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar berbentuk siku-siku. Sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Papan tulis dan lukisan merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Ayo perhatikan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk dan perbedaan sifat bangun datar berikut. Pintu masuk tenda berbentuk segitiga karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Tandu berbentuk persegi panjang karena memiliki 4 sisi
dan 4 sudut yang sama besar. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Berikutnya, papan catur berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Keempat sisinya sama panjang. Nah, sudah melihat dan menonton video sampai sini, kalian tahu tidak tujuan pembelajaran hari ini? Kalian akan mengetahui tentang apa? Sisi-sisi apa? Bangun data. Ya, tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu kalian setelah menonton video ini, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar melalui gambar atau benda konkret, melalui sifat-sifatnya. Terus kalian juga bisa mengelompokkan macam-macam bangun datar, dan kalian juga bisa membentuk atau membuat bangun datar menurut sifat-sifatnya sesuai dengan minat yang kalian miliki. Ya, dan dari tadi yang video sudah kalian tonton, ada berapa bangun datar yang dijelaskan? 3. Yang pertama bangun datar apa? Persegi. Coba Rizky duduknya boleh. Jangan seperti itu. Persegi. Tadi kita akan belajarkan tentang sifat-sifatnya. Coba sifat-sifat persegi itu apa tadi? Memiliki apa? 4 sudut. Memiliki 4 sudut. Ukuran sudutnya sudut apa tadi katanya? Kalau persegi? Sudut apa? Yang 3. Bukan sisi-sisi yang 3. Ada sudut apa saja? Siku. Persegi tadi memiliki 4 sudut. Siku. Terus memiliki apa lagi? Sisi yang sama panjang. Ada berapa sisinya? Memiliki 4 sisi sama panjang. Oke. Kalau bentuk bangun yang kedua apa? Persegi panjang. Nomor 2 tadi persegi panjang. Tadi sifat-sifat atau cirinya apa? Hah? Berapa sudut? Berapa? 4. Memiliki 4 sudut apa kalau persegi panjang? Siku. Terus apa lagi? Memiliki berapa sisi? 4 sisi. Hanya saja kalau tadi yang persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang, kalau persegi panjang itu memiliki 4 sisi yang memiliki 4 sisi yang saling berhadapan dan panjangnya itu sama. Contoh misalnya kayak buku ini memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sisi yang saling berhadapan dan sejajar itu sama panjang. Kalau yang atas sejajarnya sama yang mana? Yang bawah. Kalau yang kanan sejajar sama yang mana? Yang kiri. Berarti memiliki sisi sejajar yang sama panjang. Oke. Yang ketiga tadi ada bangun datar apa? Segi. Segitiga. Coba sisinya, sisi. Sifat-sifat atau ciri-cirinya apa? Kita lanjut. Sekarang yang ketiga segitiga. Bedanya sama yang bangun pertama dan kedua, kalau yang persegi itu 4 titik sudut dan persegi panjang juga 4 titik sudut. Kalau segitiga tadi ada berapa sudut? 3 titik sudut.
Beda sama yang persegi dan persegi panjang. Sudutnya sudut apa coba? Kalau yang segitiga lancip. Lancip itunya kayak gimana? Yang kurang dari 90 derajat. Sudut lancip. Selain 3 sudut lancip, sisinya ada berapa kalau segitiga? 3. Segitiga ada berapa sisinya? 3. Memiliki tiga. Oke, ini materi yang tadi ada dalam video, ya. Coba kalau sekarang contoh benda yang berbentuk persegi apa? Ya, kursi. Apalagi tadi tempat duduk kursi ya. Terus lihat meja persegi atau apa? Persegi panjang. Kalau yang persegi mana? Persegi dulu. Lihat lantai, keramik. Persegi itu apa lagi? Atap ini langit-langit ya. Terus apa lagi? Mana? Oh ini nih, lihat tempat ini lampu. Terus ini juga bentuk apa? Kotak atau persegi. Meja apa? Buku apa? Bentuk apa? Persegi juga. Oke, sekarang kalau persegi panjang apa? Coba sekarang angkat benda yang berbentuk persegi panjang di depan kalian. Oke, coba angkat. Oke, rata-rata semuanya pada ngambil buku kecuali Kalila, ya. Menunjukkan tempat pensil, itu juga betul. Coba lihatin Kalila ke atas. Nah, penggaris ya, betul. Oke, betul, sudah ya, cukup. Apa? Penghapus, betul. Papan tulis. Terus apa lagi yang ada di bawah ini? Pensil apa itu? Coba. Yang mana? Lemari. Ya, pintu lemari. Apa lagi? Terus itu apa? Laptop. Ya, kaca. Ini yang gambar ya. Ya, meja apa? Kertas APS. Laptop, jadwal piket dan lain-lainnya. Banyak ya. Oke, sudah banyak. Sekarang kalau yang segitiga. Contoh segitiga apa? Atap rumah, tenda. Terus apa lagi? Penggaris ada ya yang segitiga ya. Terus apa lagi? Coba. Mana? Gunung ya. Tuh, gunung juga itu bisa seperti bentuknya segitiga. Oke. Sudah ya, berarti kalian sudah mengenal dan mengetahui barang-barang di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Oke. Sekarang sekarang di sini Papa sudah membagi kelompok ke dalam 5 kelompok ya kalian ini. Yang mana yang mau jadi kelompok 1 dari mana ya? Oh, boleh dari sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, sudah ya. Oke. Bapak akan membagikan satu LKPD yang harus dikerjakan oleh satu kelompok. Tapi sebelum mulai ke LKPD, coba kita mau belajar SP dulu, ya. SP atau itu bukan SP, EPS. Ya. Jadi caranya, coba boleh sambil berdiri. Sebelum boleh berdiri lihatnya ke depan sini. Nah. Berdiri dong. Oke, caranya kalian buka tangan kalian, angkat ke atas semacam sayap, turunkan ke bawah. Tapi bukan hanya mengangkat dan menurunkan tangan saja, sambil menarik nafas dan membuang nafas. Paham? Bisa diikuti? Bisa ya? Oke, kita mulai. Tuh, udah ada, masih pagi udah ada yang muak. Oke, kita mulai. Tangannya di bawah dulu. Tarik nafas sambil angkat tangan ke atas. Tarik, buang.
sekali lagi. Deden ikuti Den. Sekali lagi, tarik. Buang. Sekali lagi, tarik. Buang. Cukup? Sudah cukup? Sudah, silakan duduk kembali. Nah. Sebelum mengerjakan LKPD ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Sudah paham? Paham tentang baku data dan sifat-sifatnya? Paham ya? Sekarang Bapak akan membagikan satu LKPD. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu. Di sini ada LKPD dengan 4 soal yang harus kalian selesaikan atau yang harus kalian pecahkannya. Di sini ada masalahnya. Permasalahannya apa? Di sini ada 4 gambar. Sudah tahu belum? Kalau sebelum Bapak kasih tahu, kalian sudah tahu belum apa yang harus dikerjakan? Ada yang tahu? Ya. Kalian harus mengidentifikasi dari gambar yang keempat gambar ini terdapat bangun datar apa saja dari setiap gambar. Misalnya ini nomor 1, ada gambar apa? Rumah. Di gambar rumah ini ada bangun datar apa saja? Silahkan kalian tuliskan di kotak yang sudah disediakannya. Paham? Ya? Begitu juga nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sebisa mungkin kalian semuanya harus tertulis si bangun datar yang terdapat di gambarnya ya. Nah, jangan lupa juga kalian nanti tulis di sini namanya. Nama setiap kelompok, misalnya kelompok 1 ada Rika, ada Reina, Humaira, Rifa, dan Talita. Tulis di sini, terus di sini juga ada kelas. Paham? Paham ya? Sekarang Bapak bagikan. Ya. Apa? Coba dilihat dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Kerjakannya berkelompok ya, jadi jangan ada yang diam. Coba. Hah? Ada 4 gambar dan 4 soal yang harus kalian selesaikan. Oh. Oh. Kerjakan. Ini ditulis dulu namanya, nama kelompoknya ada siapa saja sob. Di sini. Sok siapa dulu? Sok, siapa yang menulis? Sok boleh sama Ali, boleh sama siapapun boleh. Sok. Apa? Ya, diisi. Kelasnya kelas 3. Nah, sok megang sini. Di sini atuh biar bareng semuanya. Nah, sok. Dari nomor 1 lihat dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak, sok? Ya kalau ini mah berarti bukan bangun datar. Yang ada bangun datarnya aja. Yang kelihatannya tadi ada apa saja? Banyak kan? Ada lingkaran, persegi, panjang, trapesium, jenjang dan lain-lain. Coba tuliskan saja di sini. Dari nomor 1 dulu. Kali ini apa sih? Iya betul itu. Coba dari pertama dulu sok. Boleh bareng-bareng. Sok. Ada apa saja? Sok, boleh langsung tulis saja. Ya. Boleh coba lihat. Segitiga. Ya betul. Terus apa lagi? Paham ini? Paham ya? Ya. Boleh. Boleh. Ya. Dari yang pertama ini ada gambar bentuk apa saja tulis di sini.
Nah, ada gambar ini. Kalian lihat ada bentuk apa saja. Tadi kamu memang apa itu? Yang ini paham nggak? Kelompok 4? Paham? Ya, mulai mengerjakan. Sok, dari gambar nomor 1 lihat. Kemana? Kemana? Sok, tulis. Ada apa? Persegi boleh sok tulis. Bisa, ada enggak? Kan ini ada. Sok, berarti tulis apa itu? Jangan satu kan ini banyak, semuanya yang ada di sini tulis. Bangun datar yang ada di situ tulis. Sok, oh jadi ke sini biar kelihatan. Rangga, pindah ke sini biar kelihatan. Nah, mama di situ kelihatan. Ya. Kalau misalnya ada bangun datar lebih dari 1, tulisnya 1 aja ya. Ya udah di sini ini udah nampak. Terus di sini. Terus di sini lihat gambar. Di gambar ini ada bentuk bangun datar apa saja. Tulis di sini. Enggak apa-apa di sini nih di sini ya. Tulis. So, mau pindah ke sini biar kelihatan gambarnya. Sena pindah ke sini biar kelihatan gambarnya. Sok bareng-bareng aja. Ya biarin sok. Bareng-bareng. Sok. Sok berarti naon persegi panjang, tulis di situ persegi panjang. Pakai koma ya. Yang ini udah paham? Persegi bukan persegi saja. Belah ketupat. Kalau jadi itu dia persegi panjang. Kalau jadi belah ketupat. Keempat. Nomor berapa? 5. Kelompok 6. 5. Ya. Berarti tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 udah nomor berapa? Oh. Sudah ya. Sudah. Coba. Kelompok 1 sudah, Bapak cek dulu ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, sudah selesai ya semua kelompok. Sekarang coba perhatikan, kita jawab bersama. Dari RKPD yang sudah kalian baca, kerjakan, sudah kalian tulis beberapa penggunaan. Coba kita lihat ke depan, kita samakan. Ya, nomor 1, gambar nomor 1 ada gambar apa? Rumah. Ada gambar rumah. Coba lihat dulu di tugasnya apa? Tuliskanlah bangun datar yang terdapat pada gambar. Oke. Yang pertama apa? Kita tandain lingkaran 1. Yang kedua, persegi yang mana coba? Jendela. Ini? Ya. Oke, persegi panjang yang mana? Persegi panjang dulu. Pintu. Segitiga yang mana? Ya, kalau kita tarik garis di sini terbentuk segitiga 4. Ada lagi jajar genjang yang mana? Atapnya, lihat. Nah, boleh ditambah. Yang belum ada ditambah suara. Jajar genjang. Jajar genjang. Boleh di checklist boleh. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Jajar genjang. Masih ada lagi itu kelompok 2. Kelompok berapa? Lihat. Masih ada tidak? Kan di sini masih sama ya, persegi panjang. Ini persegi panjang. Daun itu Pak. Sudah ya? Nomor 1 selesai? Sudah? Nomor
Nomor 2 kita lihat. Oke. Gambar apa? Ini gambar pemandangannya. Danau dan pegunungannya. Coba ada bentuk apa saja? Satu. Ada lagi tidak? Segitiga mana yang menunjuk ke segitiga? Pohon atau segitiga? Ya. Persegi panjang yang mana? Sungai. Kalau dibentuk di tarik garisnya bisa jadi persegi panjang. Ada lagi tidak? Berarti ada berapa di gambar yang kedua? Ada 3. Sudah? Lanjut ya. Hah? Boleh nanti dilihat dulu sama Bapak. Boleh nanti juga dinilai sama Bapak. Sekarang disamakan dulu, dilihat dulu. Sekarang yang nomor 3, gambar ketiga. Ada bentuk apa saja? Segitiga yang mana? Yang ini ya? Ini terlihat seperti segitiga satu. Lingkaran yang mana? Ada ya. Ini ada. Boleh di sini aja lah. Apa lagi? Persegi panjang yang mana? Buku bisa, ini bisa ya? Ini persegi panjang. Persegi yang mana? Fotonya atau gambarnya ya? Ini. Keempat. Ada lagi tidak? Apa? Sebenarnya ini ada ya. Kalau kan bentuk buku itu seperti ini ya. Ini persegi panjang apa oval maksudnya? Persegi panjang. Masih persegi panjang. Saya oval mah lebih melengkung ya. Sudah? Sekarang lanjut ke gambar yang terakhir. Coba. Gambar terakhir. Lingkaran yang mana? Lingkaran. Apa namanya ini? Papan rambu lalu lintas. Ini satu. Terus yang mana lagi? Trapesium yang mana? Yang mana? Kaca mobil pertama ini ya. Ini juga sama. Trapesium. Belah ketupat yang mana? Yang mana? Yang kuning apa tadi namanya ini? Rambu ya. Persegi yang mana? Yang putihnya ya ininya. Persegi panjang yang mana? Yang birunya boleh. Yang kuning ini juga persegi panjang. Yang mana? Ini dia belah ketupat, tapi kan ini bentuknya belah ketupat, tapi ini nama bendanya atau nama barangnya rambu lalu lintas ya. Ada lagi tidak? Sudah ya? Berarti di gambar keempat ini ada berapa bentuk? 5 bentuk. Sudah? Selesai? Coba sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Sudah? So, itu kelompok 2 masih ada diskusi. Oke, kalian barusan sudah mengerjakan LKPD ya. Sebelum dilanjutkan, coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat 2, tahu senang yang di mana? Boleh, mau yang itu? Ada tahu nggak? Yang pertama dulu aja, tepuk semangat ya. Mau siapa yang mimpin coba? Boleh, Rizky boleh pimpin. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat lagi tidak? Oke, sudah ya.
kalian bangun datar, terus juga kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan, itu kan per kelompok ya. Sekarang Bapak akan bagikan lagi, ya. Ini mah masing-masing, ya. Masing-masing nanti akan Bapak bagi satu persatu. Tuliskan nama dan kelas. Di sini ada 3 yang harus kalian kerjakan. Oke, sambil nanti Bapak jelaskan, kalian Bapak bagikan dulu biar kalian bisa. Yang sudah dibagikan boleh tulis dulu namanya. Yang harus kalian kerjakan. Nanti Bapak jelaskan. Geser estafet dulu. Ya, kosong. Mana ada yang kosong lagi nggak? Boleh. Sudah. Sebelumnya perhatikan dulu. Coba lihat kertas yang sudah Bapak bagikan. Di sini ada 3 kotak yang kalian harus isi. Perhatikan. Sudah. Oke, klik. Oke, Bapak jelaskan dulu. Oke, nomor 1 ini paling atas. Kalian harus isinya apa? Soalnya apa? Tuliskanlah bangun datar yang kamu ketahui. Kalian silakan tuliskan sebanyak-banyaknya bangun datar yang kalian ketahui. Sebanyak-banyaknya. Ya, di sininya. Terus, kalau sudah lanjut ke yang bawah. Di sini ada gambarlah satu barang di sekitarmu yang berbentuk bangun datar sesuai keinginanmu. Ini bukan sesuatu ya, tapi sesuai. Maksudnya itu kalian silakan menggambar satu barang di sekitar kalian. Ya, gambar. Boleh mau gambar buku? Boleh. Mau gambar papan tulis? Boleh. Gambar lemari? Boleh. Gambar tempat pensil? Boleh. Kaca? Boleh. Yang ada di sekitar kalian. Mau pot juga boleh. Ya, boleh. Bahan nomor 2, lemari boleh, kursi boleh. Terus di sini yang ketiga yang terakhir ini kalian tuliskan barang yang ada di sekitarmu yang berbentuk persegi. Persegi yang iya, tuliskan bangun datar yang bentuknya kayak persegi panjang, terus ada apa lagi. Iya, kayak tadi. Dituliskan aja. Bolehlah ya, yang udah terlanjur digambar, gak apa-apa digambar. Ditulis aja, di situ kan dituliskan. Tuliskan lah, bukan gambar lagi. Oh, boleh. Boleh. Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba kalau sudah selesai, angkat hasil pengerjaannya. Coba Bapak lihat ya. Ada yang gambar rumah, lemari, kamera, ada kaca, buku juga ada, lemari ada, tenda, terus buku juga, ada buku bacaannya, ada yang buku tulis, buku bacaan. Ya, buku cerita dan lain-lain. Banyak ya?
Ya, tuh rumah ada. Oke, ada yang bentuk segitiga juga tuh. Oke, sudah? Boleh silakan turunkan lagi. Sekarang coba sama satu orang setiap kelompok kumpulkan hasil pengerjaannya. Nanti kebapakan. Sudah ya? Sudah? Kalian sudah mengerjakan dan hasilnya sudah Bapak pegang. Sudah kalian kumpulkan ya. Coba. Capek tidak belajar hari ini? Coba hari ini kita sudah belajar tentang apa? Bangun datar apa? Tentang apanya? Tentang sifat-sifatnya. Tentang sifat-sifatnya. Coba. Ini Bapak hapus ya, nanti Bapak tanya coba. Oke. Coba, kalau ciri-ciri bangun datar persegi atau sifat-sifat bangun datar persegi apa? Memiliki 4 sudut. Sudutnya sudut apa? Sudut siku-siku berapa derajat? Coba kalau siku-siku 90 derajat. Terus ada apa lagi ciri-cirinya atau sifat-sifatnya? Memiliki 4 sudut. Terus memiliki apa lagi? 4 sisi yang sama panjang. Itu sifat-sifat atau ciri-ciri dari bangun datar persegi. Oke. Kalau udah ya. Coba kalau persegi panjang. Sifat-sifatnya apa? Memiliki 4 sudut siku-siku. Terus apa lagi? Memiliki sisi sejajar yang sama panjang. Ya, 2 yang pendek dan 2 yang lebih panjang. Kalau yang segitiga apa? Berapa? Memiliki 3 sudut lancip. Kalau sudut lancip itu berapa derajat? Kurang dari 90 derajat. Bisa 60, bisa 45 dan bisa sebagainya. Yang penting kurang dari 90 derajat. Maaf. Kalau satu lagi sudut apa? Tumpul. Kalau sudut tumpul berapa derajat? Lebih dari 90 derajat. Boleh 120, 100 berapapun asal lebih dari 90 derajat. Tadi yang segitiga memiliki 3 titik sudut lancip. Terus memiliki berapa sisi? 3 sisi ya. Berarti hari ini kita telah selesai belajar tentang bangun datar menurut sifat-sifatnya. Ya, menurut sifat-sifatnya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya. Sebelum ditutup coba kita bitwan dulu deh. Ya. Bitwan dulu. Untuk sadar bitwan ya. Coba dirapikan dulu meja-mejanya. Dirapikan dulu aja mejanya. Sudah siap semua? Coba, Arisma sudah siap? Oke, siap? Kita mulai ya. Sudah? Bagas sudah? Rizky sudah? Sudah ya? Kita mulai. Beat 1, Beat 2, Beat 3, Beat 4, Beat 5, Beat 6, Beat 7,
2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, ya, tepuk 5. Sekali lagi, 3 kali tepuk 5. Ya, boleh tepuk tangan buat semuanya. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Silakan masukkan buku dan pensilnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tadi buku dari Sasa mana buku? Coba. Sudah? Yang rapi, duduk yang rapi. Ayo, simpan dulu tasnya. Tasnya jangan digendong. Itu LPS siapa? Enggak. Masukin LPS. Kenapa? Kenapa? Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah. Ya, ulangi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila masih kurang. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Coba. Bentar, duduknya yang rapi dulu. Duduknya yang rapi. Masih ada yang ngobrol. Masih ada yang ketawa-ketawa. Masih ada yang belum siap. Masih ada yang ketawa. Sudah? Sudah ya. Coba lagi ya. Selamat siang Pak Nugi. Siang Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan ya kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan sharing yang dialog pasca observasi Pak Nugi mengajar kemarin ya. Iya. Ya kebetulan juga saya mau minta masukannya atas kemarin yang sudah saya lakukan selama Ibu observasi. Takutnya masih ya pasti ada kekurangan Ibu ya. Jadi mohon masukannya dan gimana gitu. Oh iya, ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak ya. Ya, kemarin selama saya observasi di kelas, bagaimana perasaan Pak Nugi setelah melakukan pembelajaran? Ya, untuk pertama-tama observasi sih saya rasanya memang tegang ya Bu ya. Yang pertama itu tegang karena memang tidak seperti biasanya gitu ya, mengajar sambil diobservasi gitu.
Namun seiring berjalannya waktu ketika mengajar, terbiasa dengan adanya ibu sebagai seorang observasi saya, dan saya pun menjadi lebih terbawa suasananya tenang gitu ketika mengajar. Ya baik. Kalau kemarin seperti sebelum observasi Bapak ini mengembangkan dari proses dan Iya. produk yang dihasilkan oleh siswanya. Bagaimana Pak, sudah berjalan dengan sesuai rencana Bapak atau bagaimana? Ya, ketika pembelajaran berlangsung kemarin itu, untuk prosesnya itu sudah terlaksana dengan baik gitu ya Bu, yang dibagikan dengan kelompok, terus juga saya memberikan LKPD untuk setiap kelompoknya, dan mereka bekerja sama. Hanya saja untuk di produknya mungkin ya, karena ada beberapa kendala yang pertama waktu juga ya Bu ya, waktu itu, sehingga tidak sempat memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempresentasikan hasil pengerjaan per kelompoknya gitu Bu. Mungkin papernya itu belum bisa tercapai. Oh baik, jadi kalau dari prosesnya sudah terlaksana ya Pak ya? Terlaksana. Sudah Bapak, saya lihat juga Bapak kemarin selama observasi untuk proses pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya Pak ya? Mulai dari pembagian kelompoknya, selama pembelajaran Bapak berkeliling untuk memantau anak-anaknya ya Pak ya. Bapak juga memberikan bantuan yang lebih kepada kelompok yang masih mungkin kurang. Oh iya, ya betul Bu. Oh iya, sedikit informasi juga Ibu, untuk pembagian kelompok itu kemarin sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi tidak dicampur antara yang memang sudah bisa dan belum terlalu mengerti gitu Bu. Jadi Bapak sudah membagi kelompok menurut Kemampuan. Iya. kemampuan awal siswanya Iya. ya. Selanjutnya kata Bapak tadi ada yang kurang maksimalnya Iya. ya Pak ya. Tadi seperti apa ya Pak kurang maksimal dalam hal apa? Yang mungkin yang pertama yang tadi karena kurang maksimalnya itu akan terkendala di waktu juga ya, terus juga sehingga berpengaruh ke rencana awal yang tadinya akan ada produk hasil dari si siswanya, tetapi ada terkendala waktu dan satu hal lainnya, sehingga produk itu tidak terlaksana gitu Bu. Bukan tidak tapi belum terlaksana mungkin Ibu ya, begitu. Belum terlaksana Iya, ya Pak, belum karena terlaksana. terkendala oleh Waktu juga. Kalau misalnya dari skala itu ya, Iya. skala 1 sampai 10 penampilan Pak Budi selama pembelajaran kemarin Bapak bisa memberikan berapa angka? Ya mungkin dari 1 sampai 10 yang saya telah berikan gitu ya Bu ya, ke masa pembelajaran mungkin masih di angka 8 Bu ya, masih di angka 8 karena memang ada beberapa kendala dan ada beberapa tahapan atau tadi yang tidak terlaksana gitu, yang belum terlaksana. Kalau harapan Pak Budi nih Pak dari 8 Bapak inginnya Ya. ke angka berapa Pak? Ya, mungkin karena dari skala 1 sampai 10 dan memang tidak ada yang sempurna ya Bu ya, dan 10 juga pasti masih ada celah yang kekurangannya lah sedikit-sedikit ya. Mungkin saya menargetkannya di angka 9 gitu Bu. Baik Pak, jadi ada peningkatan dari 8 ke 9 9, ya. Untuk kemarin meningkatkan yang kata Bapak kurang maksimal. Iya, masih ya. ada yang tidak. Lalu Bapak pasti punya rencana ya Pak ya, bagaimana rencana Bapak untuk meningkatkan kekurangan Bapak selama kemarin belajar? Ya mungkin untuk rencana selanjutnya itu saya lebih mempersiapkan lagi dari mulai model pembelajarannya, mungkinnya kesiapan belajar anak-anaknya juga, dan dari kesiapan diri saya sendirinya juga, karena memang itu sangat berpengaruh penting dalam proses pembelajaran. Karena kan memang seperti yang kita ketahui gitu ya Bu, kita sudah berencana apa yang direncanakan, tapi ternyata di kelas ada saja gangguan atau ada kendala lah gitu Bu. Mungkin lebih dipersiapkan lebih matang lagi dan lebih pengaturan waktu dari diri saya sendiri gitu Bu. Karena memang di situ juga dari diri saya kan kemarin itu dibagi kelompoknya sesuai kemampuan. Nah, ada kemampuan memang murid yang kemampuannya kurang gitu ya Bu. Makanya itu mungkin sedikit hambatan untuk waktu pelaksanaan di Ya, jadi Bapak untuk memaksimalkan pembelajarannya akan lebih menyiapkan diri dan mengatur waktunya. Iya mungkin. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Kira-kira Bapak bisa mulai kapan rencana Bapak tersebut? Kalau rencana ya lebih cepat lebih baik gitu ya Bu untuk pembelajaran. Bisa saja besok saya langsung
langsung apa ya melaksanakannya gitu Bu. Kalau misalnya ya secepatnya. Iya betul. Setelah tadi kita ngobrol lupa nih, kira-kira apa yang Bapak mendapatkan dari obrolan kita? Ya, yang pertama dari hasil obrolan tadi kita itu yang pengalaman ya Bu ya, karena memang pengalaman yang luar biasa dan senang sekali gitu ya bisa membantu rekan guru saya gitu ya menyelesaikan tugasnya ini. Terus juga mungkin kedepannya saya harus lebih mempersiapkan diri saya sendiri, tidak hanya dalam bentuk materi, dalam bentuk pengetahuan, saya juga harus menyiapkan waktu dan rencana yang lebih matang lagi lah gitu untuk di pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, semoga rencana Bapak bisa berjalan baik dan kita bisa memaksimalkan pembelajaran untuk baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, semoga